Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi bersama kita 717. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengetahuan yang lalu disebutkan beraneka warna jenisnya amal perbuatan itu disebabkan karena bermacam-macamnya pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Ya, amal ibadahnya orang itu bermacam-macam karena kemandunya hati. Kemandu hati dan hati mengemandu itu karena ada sorotan dari Allah atau fadlnya Allah Ta'ala. Nah, ini mari bagaimana praktek dalam kehidupan doa-doa kita, langkah-langkah kehidupan kita. Atas dasar ini berarti semua inisiatif kita dalam kita berjuang ini sebetulnya inisiatif itu dari Allah. Pada hati ini, hati mengemandu lahiriah, ingin berjuang, ingin bekerja dan seterusnya ini. Jadi pertama-tama fadl Allah tabilah dalam hati kita, hati kemudian berinisiatif dan kemudian hati itu mengomandu pada keadaan kita sehingga kita berbuat amal itu. Mari para hadirat, ini kita belajar setepat mungkin dalam penerapan pengajaran akad pagi ini. Jadi ini mari kita tingkatkan kesadaran bila kita manusia tidak lepas aktivitas kehidupan, baik kehidupan pada Allah, pada Rasulullah, pada negara dan sebagainya itu. Ini kita tidak bisa lepas aktivitas kehidupan. Kita bila sadar mulai berinisiatif, yang enggak inisiatif di Allah. Hati memandu, ini juga Allah bila kemudian kita beraktivitas kehidupan. Nah, ini mari ini kita sadari, terapkan bukan hanya sekedar ilmiah tapi satu realisasi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal perbuatan, amal lahiriah itu hanya merupakan bayangan, gambar, dan ruhnya, jiwanya ialah adanya rasa ikhlas di dalamnya. Terus amal yang tidak ikhlas itu serupa dengan jasad yang tidak ada ruhnya, seperti gambar hidup
atau bangkai atau barang mati, hanya seperti boneka yang tak bernyawa sama sekali. Ini amal perbuatan apa saja, seperti sembahyang, mujahadah, puasa, tilawatul Quran dan lain-lain. Semua itu jika tidak didasari dan bila, istilah wahidiyah, hanya seperti barang mati, tidak memberi manfaat sama sekali. Lillah artinya melaksanakan amal ibadah, amal perbuatan apa saja didasari niat dan ditujukan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Bila artinya menyadari bahwa dalam melaksanakan amal perbuatan ibadah semata-mata adalah karena fadhil Allah Ta'ala, tidak merasa dirinya dapat berbuat atau beramal. Jadi ikhlas yang sempurna ialah lillah billah yang betul-betul disadari dalam hati secara dzauqiyah, rasa, bukan hanya pengertian atau lima saja. Di sini pakai istilah amal, itu otomatis perbuatan yang boleh dan harus digunakan beribadah. Maka dari itu segala gerak-gerik, baik berdiam atau bergerak, jika betul-betul didasari bila dengan sendirinya menjadi amal atau amal ibadah. Sebaliknya, sekalipun berupa sembahyang, baca Quran, puasa, mengeluarkan zakat, menolong orang lain dan sebagainya, kalau tidak didasari billah, ya namanya ya perbuatan begitu saja, perbuatan saja. Dan menurut pengajian ini, perbuatan seperti itu hanya seperti gambar hidup yang tidak bernyawa atau bangkai yang tidak memberi manfaat, bahkan membawa bahaya. Hanyalah hanya kelihatan seperti ibadah, tapi sungguhnya bukan ibadah lagi, sebab tidak disari niat yang ikhlas, yaitu lillah dan billah. Kata ikhlas itu maksudnya membersihkan soal-soal yang tidak ada manfaatnya, malah sebaliknya berbahaya jika tidak dibersihkan. Desmigi untuk satu tujuan, mligi untuk satu tujuan, tidak campur-campur. Kalau campur-campur itu namanya syirik, syirkah atau campur. Wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Ikhlas itu bermacam-macam. Fa ikhlasul ibad. Ubad itu kata jamak dari abid, orang yang mengabdikan diri. Tapi kalau ibad kata jamak dari abdu atau hamba. Ibadah adalah bahasa daerah, yaitu tunduk dan menyerahkan. Manut miturut apa saja yang dikehendaki oleh yang ditunjuki atau di ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah berarti hamba Allah, dia harus tunduk dan menyerah berat-berat kepada Allah. Soal apa saja tanpa syarat, nyerah tanpa syarat. Apapun yang diperintahkan Allah padanya dikerjakan dengan penuh kesadaran, tanpa syarat. Apapun yang diperintahkan Allah padanya dikerjakan dengan penuh kesadaran, tanpa ada rasa terpaksa dan sebagainya. Baik lahiriah maupun batiniah. Begitu juga abdun nafsi, artinya yaitu orang yang selalu menyerah kepada nafsu. Hamba nafsu yang selalu menyerah kepada kehendak nafsu atau jiwa.
dan jiwa itu punya kehendak karena adanya pengaruh fisik atau pengaruh dari jiwa itu sendiri. Pengaruh dari fisik misalkan lapar atau haus, membutuhkan makanan atau minuman. Pengaruh dari jiwa itu sendiri misalnya rasa ingin dihormat, rasa ingin ditakuti, lalu usaha bagaimana supaya bisa dihormat atau ditakuti. Fal ikhlasul ubad salamatu a'malihim narriya'il jali wal khafi wa kulli ma fihi khadzul nafsi fala ya'lamunal amala illa lillahi ta'ala talaban listawabi wa rabban minal iqabi ma'a nisbatil amali ilaihim ma nisbatil amali ilaihim al-i'timadi alaihi fi tahsili ma dzukira. Ikhlasnya ubad atau abid, orang yang ahli beribadah, biasanya yang dimaksud adalah ibadah lahiriah seperti sembahyang, baca Quran, mujahadah dan lain-lain. Ibadah lahiriah itu menurut syariatnya yang paling utama, paling afdal adalah sembahyang. Ibadahnya orang ahli ibadah atau abid itu ikhlasnya diukur pada selamatnya amal mereka dari riya. Jadi umumnya diukur dari selamatnya dari riya. Ibadahnya abid diukur dari selamatnya dari riya. Baik riya yang samar-samar maupun yang terang-terangan. Dan pada umumnya masih disertai pamrih, pamrih nafsu. Ya betul ibadah mereka sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi diikuti, didorong oleh pamrih selamat, pamrih bahagia dunia akhirat. Dan di samping itu dia masih merasa punya kemampuan beramal. Dia menjagakan pada amalnya. Kalau aku tidak giat ibadah, aku tidak akan memperoleh surga atau akan selamat dari neraka, atau tak akan bahagia dunia akhirat dan sebagainya. Itulah ikhlasnya orang ubad, orang ahli ibadah. Ini para ahli mengkategorikan tiga itu. Wal ikhlasul muhibbin wal amalu illa lillahi ta'ala jalalan wa ta'ziman annahu ta'ala ahlu lidzalik la liqasdi thawabin wala rubin amin iqabin itu. Ikhlasnya orang yang mahabbah, orang yang cinta pada Allah Ta'ala, yaitu mereka beramal ibadah semata-mata lillahi ta'ala, mengagungkan, memuliakan dan menghormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah seharusnya dihormati, seharusnya diagungkan, sebab Tuhan Maha Agung, seharusnya diagungkan. Maha mulia, seharusnya harus dimuliakan. Ini bukan didorong oleh keinginan surga atau pahala atau selamat dari neraka. Allah Maha Agung, Maha sempurna, harus diagungkan. Allah Maha Agung, lalu orang tidak mengagungkan, yaitu namanya zalim. Zalim mendudukkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada semestinya. Orang-orang muhibbin, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta pada Allah Ta'ala, ibadah mereka didasarkan atas ta'zim, mengagungkan. Istilah ta'zim sudah mengandung dua hal, yaitu cinta dan takut. Rasa cinta dan takut
berkumpul jadi satu, itulah takzim, mengagungkan. Contoh ibadah muhibbin antara lain munajatnya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah yang terkenal aulia perempuan. Sabda beliau, ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika fanasabat ibadata ilaiha, tapi ya fanasabat, ya Tuhan, tiada ibadahku kepadamu karena takut dari neraka siksamu, dan tidak pula karena mengharapkan masuk surga ke dalam surgamu. Nah, ini munajatnya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Di sini ibadah takziman sudah tepat, tapi ada negatifnya, yaitu falasabatil ibadah ilaiha. Beliau masih menyandarkan ibadahnya kepada dirinya. Ya sudah baik, sudah betul, mengagungkan, tapi masih ada pengakuan, bukan belum dibilahnya tawakidiyah, belum dibilahkan, ya masih kelihatan amalnya, ini negatifnya, tapi sudah lebih baik dari bentuk ibadah ikhlas yang pertama tadi. Kata muhibbin, orang-orang yang cinta pada Allah Ta'ala. Dasar cinta itu ada 3 macam. Mahabbah fi'liyah, cinta perbuatan, 1. Misalkan memberi, orang menjadi cinta karena diberi, seperti anak kecil. Kalau sering diberi sesuatu, sekalipun yang memberi itu tetangganya atau orang lain, dia menjadi lutut, patut cinta pada yang memberi. Anak kecil, ayam atau kucing pamannya, kalau sering diberi makanan, dia selalu mengikuti yang biasanya memberi makan, sekalipun pada suatu waktu tidak memberi makan. Sudah manjing cinta atau lutut. Istilah binatang ini cinta perbuatan, mahabbah fi'liyah. Mahabbah fi'liyah. Mahabbah sifatiyah, cinta karena sifat dari yang dicintai, sekalipun tidak memberi, tapi ada sifat-sifat yang menjadikan dicintai. Ada orang dicintai karena gagah perkasanya, karena kecantikannya, karena rupawan, karena kepandaiannya, karena kedermawannya, karena kesupelannya dalam pergaulan, karena banyak sifat-sifat kebaikan yang menjadi sebabnya seseorang dicintai itu. Maka dikatakan cinta itu baru sesama manusia, lebih-lebih Tuhan Allah Ta'ala Maha Sempurna, tak terhitung banyaknya sifat-sifat Tuhan yang menggerakkan untuk menyintainya sebetulnya. Berarti mari kita koreksi, karena manusia seperti saya ini, berarti ini mari kita tobati pada ketika mahabbah zatiyah, cinta ya karena adanya yang dicinta itu, bukan karena perbuatan sifat-sifatnya, tapi ya karena wujudnya yang dicinta itu. Apa adanya sih yang dicinta, apa adanya. Mahabbah fi'liyah, cinta kan adanya perbuatan yang dicintai, memberi misalnya,
Ini kalau perbuatan memberi itu sudah tidak ada, hilang atau luntur pula cintanya. Begitu juga mahabbah sifatiyah, sifatiyah. Cinta karena sifat-sifat yang dicintai. Kalau sifat-sifat itu sudah tidak terdapat bagi pada yang dicintai, maka cintanya menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Mahabbah zatiyah, cinta apa adanya. Selama zat yang dicintai masih ada, tetap cinta itu tidak berubah. Maka cinta yang paling kuat ialah yang ketiga, yaitu mahabbah zatiyah, apa adanya yang dicintai. Tapi yang lebih kuat lagi yaitu kumpulnya 3 macam tuh mahabbah tadi ya, fi'liyah, sifatiyah tadi, dan zatiyah. Yang paling ringkih sendiri artinya cinta yang mudah luntur yaitu mahabbah fi'liyah. Kemudian nomor 2 mahabbah sifatiyah, dan yang paling kuat, paling tahan yaitu mahabbah zatiyah tersebut. Cinta pada Tuhan para hadirin. Allah Subhanahu wa ta'ala ini memenuhi sepenuhnya kepada ketiga macam cinta tersebut di atas. Mahabbah fi'liyah, Tuhan memenuhi syarat-syarat yang lebih lengkap dari yang cukup. Dicintai karena perbuatannya. Mengapa tidak? Karena Tuhan senantiasa memberi pada hambanya terhadap manusia umpamanya. Karena Tuhan menyinta manusia dengan ciptaan, mencipta manusia dengan ciptaan yang paling baik sendiri. Seharusnya Tuhan dicintai, Pak. Mencipta makhluk diperuntukkan manusia, ini seharusnya dicintai. Tuhan senantiasa memberi dalam segala bidang, baik lahiriah maupun batiniah. Memberi soal-soal yang sangat dibutuhkan sekali oleh manusia, oleh makhluk para hadirin. Para hadirin, mari seharusnya bahkan kalau pemberian itu diputus sedetik saja menjadi sirna atau hancur. Misalkan langsung bumi tidak ada, diambil nyawa kita dan seterusnya, langsung hancur. Maka harus dicintai Tuhan. Siapa yang tidak mencintai Tuhan, dia orang yang dungu, zalim, sombong para hadirin. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Perbuatan Tuhan senantiasa memberi hidup, memberi pendengaran, memberi penglihatan, memberi tak terhitung pemberian Tuhan. Dan terus menerus tiada ada hentinya. Kontinu memberi nyawa, memberi angin, pokoknya makhluk terus berputar untuk manusia. Mataharinya, bulan bintangnya, tanahnya, lautannya, gunung-gunungnya, tumbuh-tumbuhannya, berarti semua itu diwujudkan oleh Tuhan demi untuk manusia, untuk kelangsungan hidup manusia. Kurang apa lagi para hadirin. Jadi perbuatan Tuhan sudah jauh lebih dari apa, cukup untuk memenuhi syarat dicintai berdasar asal perbuatan para hadirin. Cinta yang berdasar sifat-sifat Tuhan, misalkan sudah jauh daripada cukup untuk menjadi alasan menyintai Tuhan berdasarkan sifat-sifat Tuhan. Tuhan Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kaya, Maha Cantik, bahkan tidak ada yang mulia kecuali Tuhan. Tidak ada yang cantik kecuali Tuhan, tidak ada yang agung kecuali Tuhan.
Adapun selain Tuhan dikatakan agung, mulia, kaya atau cantik itu karena mendapat sorotan dari Tuhan, dari sifat-sifat Tuhan, dari kecantikan Tuhan, dari keagungan Tuhan dan kekayaan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sudah lebih dari cukup syarat-syarat Tuhan dicintai, dilihat dari sifat-sifat Tuhan. Cinta berdasarkan zat, mahabbah zatiyah. Tuhan adalah kekal abadi, tidak berubah, tidak ada, tidak berubah dan tidak akan berubah. Jadi mahabbah zatiyah ini juga akan terus lebih tahan, tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti pada mahabbah fi'liyah dan mahabbah sifatiyah. Jadi cinta kepada Tuhan adalah satu-satunya cinta yang kekal, tahan uji. Baik cinta fi'liyah, cinta sifatiyah, lebih-lebih cinta zatiyah. Sebab Tuhan kekal abadi, tidak ada perubahan sama sekali. Baik fi'liyah, sifatiyah, lebih-lebih zatiyah Tuhan, kekal abadi. Lain halnya dengan cinta kepada sesama manusia atau kepada jenis makhluk yang lainnya, baik fi'liyah atau perbuatan maupun sifatiyah atau sifat-sifat yang dicintai, ataupun zatiyah, keadaan zat yang dicintai itu. Karena hanya makhluk, tentu akan terjadi suatu ketika akan lenyap. Akan terjadi suatu ketika lenyap, musnah, maka menyintai makhluk sama atau manusia akan hilang bersama-sama dengan hilangnya syarat-syarat yang menyebabkan dicintai. Bahkan mungkin terjadi bahwa cinta pada sama manusia akan berbalik menjadi kebencian mungkin, yaitu apabila syarat-syarat yang menjadi sebab dicinta itu sudah tidak ada, berubah. Ini mungkin terjadi. Cinta zat barangkali dalam bahasa Jawa boleh dikatakan tresno, biar dia yang dicintai pincang cacat, tapi kalau memang tresno, ya tetap tresno. Biar jelek, tua, bangka sudah perot, perkompong, sebagainya, tetap tresno selama masih ada yang dicintai, yang ditresnani itu. Mahabbah atau cinta pada Allah Ta'ala seharusnya memenuhi ketiga syarat cinta tersebut di atas berada. Cinta fi'liyah, cinta perbuatan, cinta sifatiyah, cinta zatiyah. Kalau belum memenuhi ketiga-tiganya, belum wajar namanya, belum semestinya, belum normal. Sebab kesatu Allah senantiasa memberi. Orang yang tidak ada perhatian kepada si pemberi, itu namanya orang yang tidak normal. Coba bayangkan ayam, binatang saja, kalau diberi mau mengerti dan malah lutut pada si pemberi. Apalagi manusia yang mempunyai akal, sudah diberi kok tidak ada sambutan, itu namanya in hum illa kal'an bal hum adallu sabila. Al-Furqan. Mereka itu tidak lain seperti binatang, bahkan lebih jelek, lebih sesat daripada binatang. Pernah diceritakan oleh beliau, dulu ada orang namanya Pak Munajah dari desa Betek. Diceritakan oleh beliau Alif, dulu ada namanya Pak Munajat dari desa Betik. Dari desa Betik, ketika dia mondok di Ringen Agung Pare, terkenal dengan sebutan Keling. Pada waktu saat mondok di Keling,
Suatu ketika dia pernah menolong anak harimau yang terjegur di sungai, lalu dientaskan oleh beliau. Malam hari yang lain dia sedang menanak nasi di pondok, lalu mendengar suara gedebuk seperti suatu kelapa jatuh. Para hadirat. Kemudian setelah dilihat ternyata kijang, dan di atas pohon kelihatan seekor tanduk, seekor induk harimau. Rupanya si induk harimau itu membalas budi atas terima kasih kepada Pak Munajat. Itu karena anaknya dientaskan tadi. Lalu macan itu anaknya yang ditolong, dia lalu terima kasih itu macan itu, dia tahu terima kasih. Anaknya ditolong, dia berterima kasih pada Munajah dengan memberi seekor kijang. Tahu balas jasa dengan kirim seekor kijang, dengan ya, terima kasih, suatu tanda dari cinta. Itu harimau macan, dia punya rasa terima kasih pada hadirat. Lalu lebih kita para hadirat, kita manusia saya teringat dalam yang lainnya pernah, insya Allah itu diberikan dan keadaan tidak bernyawa. Pak Munajat kemudian, loh, kok sudah mati ya tidak bisa dimakan. Lain kali datang lagi gedebuk, ternyata itu tidak mati, dipredeli kakinya, tadi tidak mati. Itu. Ini pengalaman Pak Munajah mondok di Ringin Keling sana, Ringin Agung Keling sana. Lah lebih-lebih kita para hadirat, kita manusia seharusnya lebih mengisi bidang mahabbah fi'liyah dan sifatiyah terhadap Tuhan seharusnya dengan sepenuh mungkin. Diberi sekali, mestinya paling sedikit terima kasihnya sekali. Malah menurut ajaran Al-Quran terus ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innal kana ala kulli syai'in hasiba. An-Nisa. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik daripada yang kau terima. Ini, atau ini sepadan. Pada Allah Ta'ala senantiasa, padahal Allah Ta'ala senantiasa memberi kepada kita dalam segala bidang. Mestinya harus juga lengkap imbal balik kita. Dan sesungguhnya kita tidak mungkin bisa madai. Maka di samping usaha harus selalu mengaku bahwa kita senantiasa berdosa, bersalah, tidak tepat cinta kita dalam satu bidang fi'liyah saja, misalkan begitu barang. Begitu juga mengenai mahabbah sifatiyah. Di samping usaha memperbaiki, kita harus mengakui bahwa kita selalu tidak bisa tepat cinta kepada Tuhan dalam segi sifatiyah, fi'liyah dan sifatiyah. Tuhan jauh di atas fi'liyah dan sifatiyah makhluk. Maka mestinya cinta kepada Tuhan juga harus begitu, jauh lebih kuat, lebih sempurna daripada cinta kepada sama makhluk, sama manusia. Oleh karena itu mari kita senantiasa berusaha di samping mengedoi, mengakui kesalahan kita pada Allah Ta'ala, atau usaha mengurangi atau menurunkan kesalahan kita menurut perhitungan
kita tidak mungkin sama sekali bersih daripada kesalahan-kesalahan. Paling-paling ya mengurangi itu bisa, mengurangi kesalahan atau memperbaiki. Begitu juga hubungan mahabbah dzatiyah. Tuhan ada, selalu ada dan kekal abadi. Tuhan selalu ada dan kekal abadi. Malah segala sesuatu selain Tuhan akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kembali soal di atas, terus jangan didasarkan atas mengharap soal pahala atau takut siksa. Lebih-lebih soal dunia, jangan. Tadi al-ikhlas tadi, mari kembali pada yang atas bab tadi. Soal di atas, terus jangan didasarkan atas mengharap soal pahala atau takut siksa. Lebih soal dunia, jangan. Ya walaupun kami pernah mendengar di suatu YouTube, mungkin orang ada kesalahpahaman, mengejar surga itu ikhlas, tidak seperti saudara kita tidak mau surga. Ini pernah mendengar di YouTube. Nah ini mungkin ada kesalahpahaman cara menyampaikan itu. Jadi yang dimaksud di sini dia tidak mengharap surga, bukan karena mengharap surga, bukan karena takut neraka. Ini bukan menolak maksudnya. Ya bukan menolak. Jadi di sini Siti Rabi'ah bukan menolak surga. Mungkin karena ada di YouTube pernah mendengar kami. Ikhlas itu ya mencari surga itu ikhlas. Tidak seperti saudara kita tidak mau surga. Ini kesalahpahaman. Mungkin kalau melihat itu diberi komentar bawahnya. Ya saya tidak biasa HP-an. Diberi, jadi Siti Rabi'ah itu tidak menolak surga. Hanya beliau tidak didorong mengenai surga. Nih. Tidak menolak surga, tapi hanya didorong hanya untuk Tuhannya. Nah ini biasanya orang menyaksikan ini terpengaruh. Dia ibadah kalau tidak fokus konsentrasinya, maka dia terpengaruh oleh lainnya yang dikonsentrasi ini. Kalau kita mengabdi lillah semata-mata untuk hanya Allah, kalau kita kelihatan selain Allah, dirinya, kepentingannya, maka akan terjadi suatu nilai atau campur-campur itu. La yusik bi ibadati rabbih ahada. Mengabdi untuk Allah campur mengabdi untuk kemauan kita. Padahal kita memenuhi kebutuhan kita, bekerja, menolong, itu pelaksanaan untuk Tuhan kita. Karena niat kita, karena konsentrasi kita tidak hanya Allah, niatnya tidak hanya Allah, maka tumpang suh salah faham. Ya, saling salah faham atau perselisihan. Sebetulnya ya sama benarnya, cuman menyampaikannya yang kurang tepat. Jadi kalau mengejar surga itu ikhlas, memang benar ikhlas itu dari Allah, bukan dari makhluk. Jadi orang mengejar surga itu perintah dari Allah benar, ikhlas dalam arti asli, tidak tambah-tambah manusia, murni. Ini mungkin telah yang dimaksud di YouTube. Tapi di sini tentang redaksi itu sedikit kontradiktif. Tentang ikhlas ini biasa itu budaya nilai. Nah, ini mungkin perlu ada saling pengertian, lalu diingatkan, dijelaskan dalam YouTube itu di komentar bawahnya. Jadi sekali lagi kami ulangi, para yang mendengar, mengejar surga ikhlas, tidak seperti saudara kita tidak mau surga. Nah ini dalam paham umum. Karena ikhlas itu umumnya suatu nilai, ya, maka
Ini. Tuh. Kan apa? Kan ada orang itu apa sih bedanya ngejar suka dan sholat? Sholat diperintah oleh Allah, ngejar suka diperintah oleh Allah sama-sama. Tapi mengapa ada sholat yang nggak ikhlas? Ini, maka ini perlu adanya kita saling tolong menolong, saling bantu-bantu, saling beri pemahaman sejangannya sehingga kita normal indah, tidak ada perbedaan di antara umat Islam itu. Ya mudah-mudahan para hadirat syahwat ini diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirat mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Kita pada Allah jauh sekali. Kembali lagi pengajian tadi, mari Allah Ta'ala cinta itu ada tiga, ikhlas ada tiga. Ikhlasnya ahli ibadah lahiriah, tuh adanya ikhlasnya orang muhibin, dan terus seterusnya ini mungkin terus itu. Ya mudah-mudahan para hadirat pengajian akad pagi ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan fadl Allah Ta'ala sehingga kita bisa mensyukuri semua itu para hadirat. Mari kita saling maafkan saudara yang lainnya, yang mudah-mudahan nanti kita bersama-sama ini fafiru ilallah wa rasulih, kita mesti saling bantu-bantu sama kita para hadirat. Sekali lagi mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa rasulih, amin amin ya rabbal, sehingga memberi manfaat barokah, dan ini mudah-mudahan tidak mau lagi umat manusia. Dan mari kita aktif pesta demokrasi di Indonesia ini, baik pusat maupun daerah, kita ikut aktif mohon pada Allah mudah diberi barokah pada hadirat. 2014 ini nanti 2024 nanti mudah beri fadl oleh Allah Ta'ala, kita ditolong bangsa Indonesia oleh Allah Ta'ala, termasuk peta demokrasi dada itu juga demikian. Mari kita aktif mohonkan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan manusia kita umat Islam, umat bangsa Indonesia diampuni oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan kenikmatan sehingga kita bisa mensyukuri, sehingga semua pajan itu akan membawa manfaat barokah fitni wa dunya wal akhirah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, memberi manfaat masa barokah sepanjang. Kiranya pengajian cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy'atarabiyah. Wa min ghasyati zaman radu'an at-tarbiyah wan nadhr wal barakah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys.